Oke, selamat datang di BSI Maslahat, adik-adik kita. Jadi hari ini kita sudah kedatangan 4 orang awardee BSI Scholarship ya, tahun 2024 semuanya. Wih. Selamat datang di BSI Maslahat, di acara perdana kita di podcast Menembus Batas. Wih. Dari diskusi ini semoga kita dapat inspirasi banyak hal dari perjalanan mereka Amin, sampai di amin, tahap amin. ini, dan mungkin juga mimpi-mimpi kalian sih. Oke. Insya Allah. Oke. Kita mulai dari perkenalan dulu kali ya. Perkenalan dari di kampus mana, jurusan apa, daerah mana, mungkin SMA-nya. Boleh dari Hamidah dulu. Silakan perkenalan diri. Oke, halo teman-teman semuanya. Nama aku Nur Hamidah Syara Syaumi. Aku dari Universitas Indonesia jurusan Psikologi. Aku asalnya dari Depok nih. Dan aku dari SMA Negeri 14 Depok. Halo semuanya. Oke. Selanjutnya aku ya. Lanjut. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nisrina Putri Afifah. Aku dari kampus IPB University, jurusan Ilmu Gizi. Asal daerah aku dari Aceh. Sekolahnya dari SMA Negeri 4 Banda Aceh. Salam kenal semuanya. Wow, Aceh. Oke, silakan lanjut. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nadia Clarissa Putrinda. Aku dari jurusan Ilmu Ekonomi FEB UGM. Dan aku di sini aku berasal dari Kota Padang Panjang. Aku berasal di SMA 2 Padang Panjang. Oke, Kenal semuanya. sebelumnya kenalin, nama saya Sirojul Firdaus, panggilannya Daus. Saya berasal dari Institut Teknologi Bandung, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Komputasi atau STEIKA. Kebetulan aku di sini asal dari Surabaya dan SMA-nya di SMA 5 Surabaya. Salam kenal semuanya. Baik, terima kasih perkenalannya. Untuk memulai diskusi ini, saya pengen tahu dari kalian tuh cerita kalian di masa lalu sih sebenarnya. Mungkin dari ekonomi, latar belakang gitu ya. Mungkin dari Hamidah dulu kali ya. Oke. Boleh, silakan. Baik, aku besar di keluarga yang cukup sederhana dan bisa dibilang kita memiliki tantangan secara finansial. Oke. Karena untuk berpikir menempuh pendidikan tinggi tuh awalnya aku dan keluargaku harus mikir gak cuma 2 kali, tapi 10 kali. Karena kayak walaupun aku 5 bersaudara dan aku jadi anak terakhir di sini, aku jadi anak yang memang diharapkan untuk bisa menempuh pendidikan tinggi gitu. Tapi banyak banget challenge yang harus dihadapi pada saat itu. Sehingga puncaknya pas SMA, aku punya mimpi aku pengen masuk jurusan psikologi. Aku udah pengen dapat kampus impian di Universitas Indonesia. Itu udah aku rencanain banget dari aku kelas 10 dan alhamdulillah aku dapat kuota SMBP pada saat itu. Oke. Dan ada diskusi yang cukup personal pada saat itu dengan ayahku kayak, Oke. "Gak apa-apa ya nggak diambil dulu jurusannya." Padahal udah daftar karena takut nanti tiba-tiba di kuliah di tengah jalan tuh berhenti. Karena nggak ada jaminan finansial pada saat itu juga. Tapi qadarullah aku percaya setiap niat baik itu pasti selalu ada jalannya. Jadi pada saat itu aku mantepin hati aku pesan ke orang tuaku. Ayah, ibu, Ami cuma minta doa aja dan minta restunya. Ami mau tetap perjuangin impian Ami gitu. Luar biasa ya perjalanannya dari ketakutan pada biaya kuliah, tidak menghalangi Hamidah untuk bisa tetap berusaha di SNBT dan akhirnya SNBP dan keterima ya di UI Psikologi. Mungkin saya ke Daus ya, seperti apa perjalanan kamu? Baik, sebelumnya terima kasih kesempatannya Pak. Bisa dibilang maaf, bukan lebay, kalau dari background keluarga bukan lagi nol Pak ya, mungkin bisa dikatakan minus gitu. Mulai dari sisi finansial, sisi lingkungan dan juga pendidikan, kami benar-benar dari yang nol bahkan minus seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi, saya tuh awalnya nggak kepikiran untuk kuliah gitu. Saya, sesimpel gimana caranya saya bisa hidup gitu. Jadi, kepikiran kuliah itu baru ketika SMP menuju SMA. Jadi ketika SD saya tuh cuman, ya udah sekolah biar dapat ijazah, udah kerja gitu. Oke. Saya nggak kepikiran kalau bakal kerja jadi apa atau pokoknya, dapat duit bisa makan gitu. Nah cuman, om saya bilang dari kecil kalau, bahwasanya pendidikan tuh bakal ngerubah kamu ya, gimana caranya pasti akan ngasih kayak apa, guide gitu gimana cara ke depannya gitu. Oke. Jadi saya cerita Daus tahu banget, dari Daus ini kecil diasuh sama nenek kakeknya ya Daus ya, dari sejak kecil. Terinspirasi dari omnya, Om Afin tadi saya sapa tadi Om Afin, gimana Om kabarnya Om? Sehat ya Om? Jadi Daus perjalanannya cukup panjang, tapi alhamdulillah sampai di sini Mas ya. Alhamdulillah Pak. Jadi saya takjub dengan Daus, takjub dengan semangatnya, dengan segala keterbatasan itu tidak menghalangi Daus untuk bermimpi sampai sejauh ini dan masuk di ITB luar biasa. Alhamdulillah. Mungkin dari Isa atau Nisrina mungkin ada nambahin sedikit mungkin. Kalau Dari misalnya Aceh. dari
Kalau misalnya dari lingkungan aku sendiri itu dari orang tuaku juga sendiri udah kayak nggak terlalu, memberikan pressure atau tekanan terhadap apa yang kita mau. Jadi, mereka memberikan, kebebasan kepada Mhm. anaknya gitu untuk, melanjutkan apa yang mereka mau, Mhm. purpose mereka mau tujuannya kemana. Orang tuaku lebih ke arahnya seperti itu. Jadi kayak, Oke. "Kamu mau yang kayak gini, oke kita, dukung aja." Jadi Mhm. alhamdulillah karena orang tua saya seperti itu, selama saya menempuh pendidikan dari SD, SMP, bahkan TK ke SMA sampai sekarang itu tuh bener-bener nggak ada ngerasa kayak ditekan atau juga karena kayak ada pressure yang berat banget itu enggak. Jadi kayak saya merasa, ya leluasa aja gitu. Mungkin karena itu juga saya merasa, ada di sini itu ya karena dukungan orang tua saya itu Hmm, sendiri. Mhm. oke. Bener. Jadi kalau Isa, pengalaman di masa kecil apa sih, Sa, yang membuat kamu mungkin punya ketakutan atau sesuatu ya? Kalau buat saya sendiri, waktu kecil itu jujur saya ngabisin banyak waktu banget di rumah sakit karena, bunda saya tuh bolak-balik masuk rumah sakit terus. Oke. Jadi, bisa dibilang untuk ngedapetin masa kecil yang main bareng temen atau belajar bareng temen itu saya kurang banget. Dan di poin itu saya benar-benar ngerasa kayak, "Oh, saya tuh hidup sendiri," gitu. Saya udah dapat consciousness kalau, saya harus berjuang gitu. Saya nggak Mmm, bisa terus di sini betul betul aja betul. kan, Hmm, oke. gitu. Dan, saya juga, ditinggal sama bunda, setelah bunda sakit-sakitan saya ditinggal sama bunda itu Umur berapa itu, Sa? Kelas 2? dari kelas 2 SD, Kelas 2 dari SD? saya umur, 7 tahun. Dan, setelah saya punya consciousness untuk, ya, untuk diri saya sendiri itu, saya ngerasain kayak, oh ternyata hidup tuh seberat ini gitu, kayak, oh hidup tuh seada ini struggle-nya. Mmm. Terus, dari bunda yang kita udah habis-habisan financially untuk ngebayarin rumah sakitnya, Oke. sampai bener-bener gak ada dari kita yang punya tabungan banyak sampai nothing, bener-bener minus. Jadi saya jadi mikir kayak, apa yang harus saya lakuin untuk, sampai di sana. Saya mulai susun step-nya, oh berarti saya harus kuliah, kuliah di mana, kuliah yang kayak gimana. Dari ketakutan untuk kayak berada di masa lalu saya yang Mmm. sangat minus itu tuh yang bikin Oke. saya Mhm. sekarang ada di sini gitu. Oke, paham. Mmm. Jadi Isa ditinggal ibunya dari kecil ya, tentu pengalaman yang Mhm. nggak mudah sekali melihat orang tuanya, ibu kandungnya sakit gitu ya. Mhm, Pak. Mhm. Setelah itu, setelah ditinggal akhirnya Isa harus pindah ke Padang ya Iya berarti ya? betul sekali, Terus ke Mbak. Padang bersama ayah dan nenek ya? Dan akhirnya alhamdulillah bisa sampai di tahap ini ya, Sa. Luar biasa perjalanannya Isa. Kalau dari kalian gitu ya, siapa sih yang menjadi role model ya? Maksudnya di masa kalian remaja, di kecil atau remaja yang menginfluence banyak hal ke kalian gitu untuk pantang menyerah lah. Bisa ceritakan nggak sih seperti apa? Oh ya, Silakan, mungkin Daus. role model ya, sebenarnya banyak sih, Pak. Hmm, Kayak, saya nggak bisa nyebutin satu-satu gitu. Biasanya oke. itu kayak naturally kayak, based on kayak apa, video yang saya tonton, buku yang saya baca gitu. Hmm, Jadi kayak banyak banget, bukan lebih ke role model model sih, tapi lebih ke pengalaman-pengalaman orang-orang yang diceritakan gitu, dan itu Betul banyak betul betul banget. gitu. Jadi, kalau role model kenapa? Contohnya apa sih yang paling yang kelihatan lah? Pasti Heeh. banyak ya influence kamu, Iya iya, Pak. tapi Itu tuh kira-kira apa sih? yang bikin saya itu, tadi kan saya bilang kan ketika titik, pikiran saya mulai semakin dalam, semakin Hmm, kayak ini, waktu SMP kan. Nah, Mmm. saya tuh sering baca buku itu, mungkin agak gimana ya, mungkin udah pada tahu role model itu agak gila sih, Elon Musk, Pak. Elon Wes. Musk? Nah Wow, itu kayak saya berpikiran bahwa, yes everything bisa kita lakukan gitu loh, Bener segila bener apa banget. idenya gitu. oke. Itu yang bikin saya bahkan ada salah satu quote dari dia, itu kayak, "Jangan mikirin kalau kamu bakal optimis atau pesimis gitu, ya udah lakuin aja sampai itu terjadi," Oke. gitu. Jadi ketika saya SMP tuh, entah nilai jelek atau lagi bagus, itu kalau lagi nilai jelek, ya udah jangan terlalu sedih mendalam, Hmm, kalau nilai lagi bagus, ya udah jangan terlalu bangga mendalam gitu, ya udah Mhm. oke. jalanin sampai apa tujuan yang kamu, inginkan tercapai gitu. Kalau Tercapai. nggak tercapai, ya lanjutin dulu gitu. Mungkin Oke. Mmm. bahasa gampangnya gitu. Jadi role model yang bener-bener, bisa menginfluence saya sampai beranikan dari, lingkungan saya saat ini sampai masuk ke ITB, apalagi jurusan di IT kan, ya Ya, mungkin oke. bisa dikatakan si Elon Musk itu yang Wow, pemikirannya gila lah. thank you. Thank Wow, you, Daus. Hmm. oke. Mungkin saya akan tanya ke Hamidah juga nih, role modelnya siapa sih Hamidah? Ya baik.
Nah, menurut saya role model itu bisa datang dari mana aja, dari Oke. siapa aja. Saya setuju banget sama Daus, bisa dari buku, bisa dari film, bisa dari anime bahkan, bisa juga dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan menurut saya role model saya dari setiap fase saya hidup, mulai dari SD, SMP, SMA, sampai saya kuliah sekarang, itu beda-beda banget loh. Beda-beda? Beda-beda dan Oke. orang-orangnya juga banyak banget. Hmm. Dan kalau dari saya kecil, orang tua menjadi salah satu role model pertama saya. Dari ibu saya belajar kerja keras. Oke. Karena ibu saya itu orang yang, oke, hari ini susah, tapi kalau kita tetap jalan terus, pasti Allah nunjukin jalannya juga. Pasti Allah bantu gitu. Dan Oke. dari ayah saya mempelajari banyak banget kebijaksanaan hidup. Jadi cara ayah saya memaknai hidup itu, oke, gak pernah dengan penalaran atau pemikiran yang dangkal, tapi selalu ditanya makna dan hikmah apa yang mau kamu bawa di hidup ini gitu. Itu ya, ayah jadi ya? Dari ayah juga dan dari kakak saya yang laki-laki. Kakak saya yang laki-laki itu adalah contoh pertama saya. Jadi kakak saya yang laki-laki itu mengajarkan gimana biar kita bisa tetap ideal walaupun lingkungan sekitar kita tuh nggak ideal. Oke. Karena kakak saya yang laki-laki tuh entah kenapa selalu bisa percaya bahwa kamu ke depannya mau jadi apa. Padahal Oke. kita buat besok aja tuh makan susah Makan gitu. susah? Iya, jadi Oke. udah kepikiran kayak tahun depan 5, 10 sampai 10 tahun lagi Ami mau jadi apa gitu. Udah ditanyain sama Udah kakaknya? ditanya, dan saya dari kecil dibebaskan banget dengan imajinasi saya untuk membayangkan di masa Wow. depan saya seperti apa gitu. Pas saya SMA, ini ada dari guru sejarah saya. Namanya Pak Hadi. Pak Hadi yang namanya juga orang guru sejarah ya itu paling jago banget kalau ngelihat hikmah dari suatu peristiwa gitu. Nah, Pak Hadi mengajarkan itu ke saya. Jadi bagaimana saya bisa melihat hikmah atau peristiwa yang bisa menguatkan saya untuk lebih bangkit ke depannya gitu. Saya sering cerita ke Pak Hadi bahwa struggle saya secara ekonomi selama SMA itu kayak gimana gitu. Dan sampai akhirnya kayak padahal saya udah dapet undangan tapi saya disuruh ngebatalin undangan itu kan cukup sedih juga gitu karena keterbatasan Oke. saya gitu. Pak Hadi bilang ke saya, "Mimpi kamu nggak akan mati kok. Selama ada niat kebaikan, selama kamu berjuang di jalan itu, selama kamu nggak menyerah, kamu pasti akan dapat kesempatan untuk tetap mencapai impian itu." Nah, dari situ karena saya udah bisa menguatkan diri saya sendiri, akhirnya saya tadi rancang banyak banget strategi. Saya cari banyak banget beasiswa dan FYI sebelum daftar beasiswa ini saya daftar lebih dari 5 beasiswa gitu. Wow, effort-nya luar biasa. Iya, karena Oke. kayak sepengen itu bisa kuliah, sepengen itu tuh bisa menempuh pendidikan gitu. Oke. Mhm. Jadi ternyata Keren. tadi banyak ya Iya. role modelnya. Mhm. By the way ini teman-teman, ini ya, ayahnya Hamidah ini guru ngaji ya? Iya, guru Guru ngaji. ngaji, makanya banyak sekali wisdom-wisdom dari ayahnya ini Mhm. yang cukup menginfluence kamu ya? Iya, ibu saya Sampai juga guru gaji. ibunya juga guru Iya, ngaji? dua-duanya guru Dua-duanya? ngaji. Luar biasa. Heeh. Nah, kalau Nisrina gimana? Ada sesuatu yang mau disampaikan nggak terkait dengan role model? Di Aceh nih, kita pengen dengar. Waduh, kalau misalnya ditanya siapa yang Salah satu deh. salah satunya, mungkin salah 2 ya, Pak? Boleh. Ada 2. Boleh. Silakan. Itu yang paling ngena banget orang tua sama, kakak yang pertama, kakak abang saya yang pertama, itu tuh kalau misalnya dari orang tua saya dulu tuh bener-bener saya lihat, mereka tuh pekerja keras banget. Pernah ke suatu ketika itu, ekonomi kami bener-bener sangat buruk banget, Oke. yang di mana ayah saya sampai, di Yang rumah kebakar PHK. itu? Itu beda lagi, Beda ada lagi? ini yang pas saya masih kecil gitu, Oke. ayah saya sempet di PHK, terus juga, nggak ada penghasilan ya karena di PHK itu, terus, sampai, pernah jualan, banting tulang jualan kayak kue-kue gitu Oke. dibantu sama ibu saya. Jadi kayak, kerja sama gitu, orang tua saya untuk, jualan kue supaya bisa menghidupi keluarga Jadi kami. kerja keras ayah kamu menginspirasi kamu gitu ya? Bener, itu sangat Oke. menginspirasi saya Kalau untuk Kakak gimana? saya jadi seperti ini. Kalau buat, abang saya itu Abang? tuh, dimulai dari kuliah ya, kalau saya lihat, abang saya tuh kayak mulai, eee, meraih mimpinya tuh banget kayak bener-bener, ambis terhadap mimpinya itu besar banget. Kuliah di mana sih abangnya? Di Aceh, Di Aceh? Oh, di di Syahkuala? Unsyah. Iya, Syahkuala. Oke. Masya Allah. Itu pernah jadi ketua BEM gitu, kayak saya jadi merasa terinspirasi banget sampai akhirnya alhamdulillah abang saya sempat keterima, S2 LPDP dan mau berangkat tahun ini. Jadi saya benar-benar merasa bahwa, bener-bener abang saya ini memberikan suatu inspirational yang sangat besar ke saya gitu. S1-nya juga dapat beasiswa juga abangnya juga? Alhamdulillah dapet dari Masya itu, Allah. KIP. Oke, tadi kita udah banyak berbicara mengenai masa lalu ya, cerita-cerita ya. Masa lalu, bener. Sehingga kalian punya semangat, punya daya juang yang luar biasa sampai di titik ini gitu. Sebenarnya kayak Isa, kamu tuh nyangka sih nggak sih bisa
dari Padang sampai ke UGM tuh. Kamu Wah. menyangka nggak sih? Dulunya pikirannya gimana sih coba? Dulu tuh kan saya sempat harus pulang kampung karena financial keluarga memburukkan ya Pak. Mhm. Pas saya nyampe di kampung bareng sama nenek saya tinggal di lingkungan itu, saya Di bener-bener Padang itu? iya di Padang Oke. itu, saya ngerasa kayak, wah kayaknya ini udah titik terbawah hidup deh kayak, aduh bisa nggak ya keluar dari sini, bisa nggak ya ngelangkah keluar kayak Oke. kayaknya keluarnya kok bisa jauh-jauh banget gitu, bisa keluar negeri, bisa ini, bisa itu. Dan ya sebenarnya sangat gak nyangka gitu Sangat bisa nggak nyangka. apalagi bisa sampai kayak syuting di sini gitu. Wah, Masya Allah. Dulu cuma mikirin kayak, aduh pengen kuliah, gimana ya caranya biar bisa kuliah, nggak sama sekali mikirin kayak, oh harus kuliah di sini, oh harus bisa mencapai posisi ini itu. Tapi kamu memang dari awal punya mimpi ya? Punya Pengen mimpi, pengen kuliah tuh memang jelas? jelas banget Pak. Jelas. Karena Akhirnya daftar-daftar gitu ya. Ngomong-ngomong by the way berapa banyak Kak, daftar beasiswa? Sekitar 5 atau 6 dan itu Wow. rata-rata dan pengumumannya itu rata-rata setelah dari BSI ini. Jadi saya ngambilnya yang BSI gitu. Oke, jadi BSI yang duluan gitu ya? Iya Pak, Oh, pas tapi kalau banget. kamu nggak milih di BSI kamu nggak bisa ikut kita. Nggak di Nggak sini. bisa ketemu saya juga. Iya, Sudah Iya, takdirnya ya. benar. Tapi seneng nggak sih? seneng banget Ya Pak. perasaannya gimana? Saya selama di BSI Scholarship ini bener-bener kayak ngerasa ada banyak sekali opportunity yang kebuka di Setuju, sini. setuju banget Ketemu sumpah. teman-teman yang keren, ketemu mentor-mentor yang hebat, dan bahkan dikasih kesempatan untuk duduk di sini Oke. ngobrol bareng trio bareng teman-teman yang keren. Wah. Oke, jadi memang Isa memang punya mimpi itu ya, Sa. Walaupun jauh di Padang sana, Benar jauh Pak. dari Pulau Jawa. Saya juga dengar Isa itu bahkan ke Jogjanya itu naik bus ya sama Iya ayah benar ya? banget Pak. Panggilannya ayah ya? Ayah. Ayah. Jadi naik bus berapa hari tuh, Sa? Em, 2 malam 1 hari Lewat kalau nggak hutan-hutan ya? salah. Iya, dan itu fun fact bener-bener ngelewatin hutannya Sumatera yang Masya kalau Allah. kalian apa ya naik Ada bis harimaunya. jangan sampai ya. Naik bis Trans Sumatera itu bener-bener sopirnya tuh gila-gilaan bawa bus yang kayak aduh Oh, Iya, bener kalau kalian nggak mabok keren deh itu. Aku Kelok sebagai 9. ini Iya, itu bahkan ada yang lebih parah dari kelok 9 itu, Pak. Oke. Iya, Jadi banget. jadi bener banget dari sumpah. Padang yang jauh punya mimpi yang besar, daftar beasiswa keterima juga ya. Tapi memang Alhamdulillah. perjalanan yang ajaib juga ya, Sa. Iya, Pak. Mungkin kalau Daus gimana, Daus? Maksudnya bisa keterima di beasiswa scholarship itu gimana ceritain, Jo? Itu tuh, waktu mulai dari awal masuk ITB dulu ya, Pak. Itu, di saat pengumuman, Oke. itu malah saya dimarahi, Pak. Marahin? Iya, Siapa yang marahin? sama om saya. Om Apin? Om Wah, Apin Om gitu. Apin jangan marah-marah, Om. Jadi gini, kan, kayak gak realistis gitu, Pak. Kayak daftar kuliahnya kayak, ya something yang impossible gitu. Apalagi daftar ke ITB. Dalam waktu itu keterima, Sorry, Om Apin pengennya sekolah di mana? sebenarnya pengen ITS. Karena deket rumah. Heeh, deket Oke. rumah. Tapi kan, berhubung saya ada beberapa tujuan yang saya ingin capai dan sepertinya kalau aku di ITB ataupun di luar kayaknya Oke. lebih possible lah. Jadi Oke. saya, meyakinkan kalau saya mampu secara yang waktu itu tesnya dan dan secara finansial juga saya meyakinkan bahwa bakal bantuan Allah itu pasti ada gitu, Pak. Jadi Betul padahal banget, nggak punya setuju. uang, Nggak tapi punya uang. Jadi maksa daftar ITB nggak ngomong sama omnya. tetep ngomong sih, Oh, cuman waktu itu ngomong. ya udahlah, om saya tuh Nekat. ngiranya palingan ya keterima pilihan 2 gitu kan, pilihan 1, 2 kan ITB, ITS gitu kayak Oke. palingan ya Iya. pilihan 2 gitu keterimanya. Terus keterima pilihan pertama malah, "Ini gimana terus selanjutnya? Yang Kok biayai kamu omnya siapa?" bingung, Gitu. gimana ini katanya? Iya, kayak, Oke, terus? "Kamu nggak ini dah, sebelumnya nggak mikir dah kalau, orang tuamu kayak gitu?" Dalam artian kayak secara finansial nggak memungkinkan. Terus saya juga, mungkin kalau untuk kayak awal-awal mungkin bisa, terus untuk long term-nya gimana gitu. Kan, I see. kayak makannya aja berapa, terus, kebutuhan kuliah sama kebutuhan tempat tinggal juga gitu. Terus Kalau di dari Surabaya kan bisa di rumah ya, iya, pulang pergi ya? bener. Nah, Oke, dari kalau sana, nggak tahu gimana terus saya cuma diem aja gitu semalaman, kan jam 3 tuh, Iya. pengumuman. Saya semalaman, sorenya dimarahi, terus, dalam artian marahnya bukan yang apa ya, cuman Iya. kayak biar ini aja lah. Ngomel gitu. Heeh, terus akhirnya, gimana caranya, om saya tuh kayak, cari-cari info gitu, Pak. cari info. Cari-cari info akhirnya ya ketemu, IOM namanya. Dan juga
beberapa organisasi yang membantu di ITB. Jadi di ITB itu Mhm. banyak sekali, pihak-pihak yang, ngasih bantuan Ngasih gitu. bantuan. Dari sana untuk keberangkatan ya yang mungkin pernah ada di rilis maksimum itu Oke. saya berangkat ke ITB dengan uang bantuan beberapa pihak gitu, Pak. Wow, Hmm. keren banget. Itu, sampai Ya. senekat itu ya. Tapi kan habis itu kan mungkin bantuan awal ada, tapi kan Iya. kelanjutannya Nah, gimana? kelanjutannya pun Sampai kami masih bingung, sampai Pak. daftar ke beasiswa Ya BSI? jadi apply beberapa beasiswa kayak teman-teman juga Oke. gitu. Kalau nggak salah kalau nggak 4 sama 5 gitu. 4 sama 5 itu. Heeh, dan yang ngasih keputusan pertama, kebetulan BSI, ya udah saya ambil yang BSI dan setelah apa namanya, pengumuman BSI yang lain juga ya kayak keterima juga, ya udah apa namanya, saya ambil yang BSI dan alhamdulillah di BSI kayak banyak sekali mentoring terus, serulah pokoknya Nggak nyesel aktivitas, Pak. tapi? Oh enggak banget, Pak. Enggak ya? Malah kayak saya tuh bingung di BSI kayak, kan biasanya beasiswa cuman ngasih duit dan segala macam kan. Nah, Oke. kita tuh nggak dibiarin. Iya betul. Kayak ada mentoring, Heeh. sebulan 3 kali ya, 2 kali 2 sama mentor kali, iya, di bener apa, banget. di kampus, 1 kali di terpusat. Oke. Nah itu tuh bisa buat ajang ini, Pak, kayak kita stres kan di apa, di kampus masing-masing ketemu teman-teman, cerita masing-masing, terus sama mentornya dikasih insight-insight gitu. Hmm. Terus juga kalau mentoring terpusat, speaker-nya kayak gacor-gacor gitu. Iya, Pokoknya Oke. seru banget lah. Setuju banget, setuju. Jadi Daus ini kalau sering saya ngobrol gitu bercandain, Daus ini gara-gara ikut beasiswa scholarship ya, udah 4 kali ke Jakarta ya, Daus ya? Iya, Pak, dulu Udah bolak-balik naik bus. iya, dulu tuh di Jakarta cuman kayak di TV doang, gedung-gedung tinggi. Sekarang alhamdulillah gitu kayak ya kayak nggak nyangka gitu, Pak. Experience-nya luar Hmm. biasa ya. Hmm. Pernah ke BSI Tower juga, Iya, inaugurasi, ketemu dengan banyak manajemen. hmm. Sering juga sama saya juga. Mungkin dari Aceh nih gimana? Kayak mana Oke. Aceh nih? Bisa Mungkin keterima di BSI scholarship, iya, perasaannya mungkin bagaimana? bener-bener kayak teman-teman bilang kalau misalnya BSI Scholarship ini nggak hanya memberikan bantuan secara finansial, tapi juga bantuan secara mental atau juga kayak self improvement kita bener-bener kayak didorong banget. Kayak aku bener-bener ngerasain banget dari yang aku awalnya jadi maba banget yang pas awal-awal semester 1 sampai sekarang bener-bener ngerasa perubahan yang beda banget. Itu tuh Oke. berdasarkan dari mentoring BSI, terus pembinaannya. Hmm. Mentor aku Kak Nurfa. Halo Kak Nurfa, itu bener-bener sama teman-teman award di BSI yang lain tuh bener-bener kayak kita saling apa ya, Support? support ya, saling Oke. support sehingga kita tuh bisa berada di titik ini sekarang gitu, Pak. Jadi seneng ya semuanya. Dari Aceh Bener nggak banget. nyangka ya? Nggak nyangka banget. Oke. Kita lanjutin di sisi kuliah ya. Jadi kuliah. Hmm. Saya paham Oh. sekali. Saya tahu nilai-nilai kalian. Nilai kalian bagus-bagus gitu ya. Oh, Mungkin aku akan tanya itu jadi biar yang lain yang dengerin hari ini juga biar paham gitu ya. Kasih tipsnya dong. Misal dari Hamidah dulu ya. Tipsnya IP-nya saya tahu dia di atas 3,5 jauh lah. Nah, pertama teman-teman yang mau aku bilang adalah perjalanan kuliah itu juga perjalanan bertumbuh. Perjalanan bertumbuh. Jadi Bener, selama semester 1 IP aku nggak begitu bagus banget. Oke. Masih di bawah IP yang dari sekarang gitu. Dan di semester 1 tuh banyak banget struggle yang aku hadapi yang aku bisa harus beradaptasi juga pada saat itu. Beradaptasi untuk ngebawa diri, beradaptasi untuk navigasi diri, beradaptasi untuk belajar akademisnya, organisasi, panitia, kerja dan lain sebagainya. Jadi semester 1 itu aku juga sambil kerja pada saat itu karena Kerja? Kerja ngapain? aku kerja jadi social media manager di salah satu startup. Itu juga WFO. Kecil-kecilan lah ya. Iya, kecil-kecilan lah. Oke. Itu Keren juga istilahnya juga freelancing juga. Jadi kayak teman-teman mungkin kalau yang udah untuk maba nih, kalau misalnya teman-teman mau menata kuliah yang enak itu seperti apa, menurut aku fokus ke hal esensial dulu. Mungkin bisa teman-teman kuatin di akademisnya dulu aja gitu. Akademis ya. Mungkin ada pressure juga, mungkin takut juga kayak kok matkulnya susah banget Iya, bener gitu. banget, bener Kok banget. matkulnya ribet banget gini. Gak apa-apa, itu wajar banget, itu bakal teman-teman rasain sebagai maba dan itu bukan berarti akan pertanda bahwa teman-teman akan di situasi yang sama. Bahwa teman-teman Oke. akan selalu gagal, enggak. It's not about failure, itu adalah fase teman-teman untuk bertumbuh juga pada akhirnya. Karena menurut aku pada akhirnya setiap semester itu akan bisa kita lalui dengan baik kok. As long teman-teman gak nyerah sama diri teman-teman sendiri gitu. Oke. Gitu. Nggak nyerah. Enjoy Setuju, aja guys setuju, belajarnya. Enjoy. Gitu. Setuju. Mungkin saya akan ke Daus nih. ITB kan terkenal nih. Wis, itu lagi. Terkenal nilainya kan susah-susah ya. Gimana kamu beradaptasi ya struggling dengan nilai gitu ya. Yang kita juga dulu pernah denger ya. Ya turut berduka yang dulu meninggal ya, sempat meninggal itu saya Iya, sempat Pak. heboh juga beritanya. Siap. Kan saya baca cukup mengerikan. Gimana sih adaptasinya gitu? Shock atau enggak atau gimana caranya? Oke, FYI,
nilaiku bukan yang 4 kok, guys. Cuman ya alhamdulillah masih Oke. bagus lah. Jadi, tentunya yang pertama itu, mungkin yang dikatakan Pak Priyo tadi sama teman-teman, tetap ada teman gitu Pak yang buat belajar Teman Betul, gitu. Entah setuju. kita yang ngajarin atau kita yang diajarin. Mhm, Itu yang pertama buat ngasih kalau, pemahaman kita udah bener nggak sih gitu. Itu betul. yang kalau kita nggak paham. Nah yang kedua, kalau kita emang udah paham, kita mastiin, kita ngevalidasi bahwa kita beneran paham nggak sih dengan cara, Betul. Fehmarn teknik tadi itu. Mhm. Itu yang pertama. Terus yang kedua, nah kan ada matkul yang aku miss, mungkin aku pernah cerita sama Pak Priyo, nah itu, tips buat temen-temen apalagi di maba, Mhm. pisahkan antara emosi dan juga akademik gitu. Dalam artian kayak Betul. misal Betul kalian ada banget, masalah, setuju udah setuju. jangan dibawa ke kuliah gitu. Mmm. Jadi mereka tuh 2 domain berbeda Kak. Nah Mhm. mungkin, sekarang yang lagi rame di Gen Z ya, mental health dan lain-lain gitu kan. Nah saya rasa itu pisahkan. Jangan karena kalian ada Oke. masalah entah Mhm. sama siapapun, dimanapun, kalau waktunya kuliah, waktunya belajar, ya udah belajar aja, jangan dibawa masalah itu, gitu Pak. Itu saya rasa nah makanya yang, di-mention Pak, Priyo tadi, yang sampai ada anak yang ya yang gitulah. meninggal ya. Nah mungkin, aku nggak tahu cerita lengkapnya gimana, Oke. tapi buat ngehindarin ya jangan sampai nilai, jangan pokoknya antara kuliah dan kehidupan itu kayak kasih pisah gitu. Meskipun ya kita nggak bisa maksimal di, antara keduanya kan kalau emang lagi ada masalah kan. Cuma, Mhm. itu tadi kayak semaksimal mungkin kalau waktunya Mhm. kuliah, waktunya belajar, fokus ke itu, fokus ke hal yang Mhm. lain, jangan bawa-bawa masalah yang ada di luar, Mhm. Jadi gitu. pressure-pressure itu dipisahkan lah ya. Iya, Pak, heeh. Dari kehidupan belajar ya belajar, Iya, gitu tekanan-tekanan aja, yang lain ya heeh. dipisahin gitu ya. Mhm. Kalau waktunya main, ya udah nikmatin mainnya, kalau waktunya belajar, ya Bisa udah main di ITB main. masih bisa main? Alhamdulillah masih bisa Masih kok, bisa ya? ITB nggak semenyeramkan itu kok, guys. Oke Oke. oke oke. Oke. Oke, tips Mhm. belajarnya menarik ya, memisahkan, Mhm. mindset-nya dipisahkan antara yang urusan-urusannya seperti itu Mhm, dan yang memang iya belajar tetap fundamennya harus iya, ada ya. alihkan Gima dulu semua itu. oke, Betul. Nisrina gimana? Ada pengalaman gitu, menghadapi Mmm, akademik terus ya oke. minta bantuan mentor atau teman atau gimana? Kalau dari saya sendiri, buat cari temen yang sefrekuensi itu nggak hanya secara kayak pertemanan, tapi juga bisa ngebantu di Tapi akademik ada kita. teman yang sering diajak diskusi untuk, menghadapi kuliah yang berat gitu ada sekarang ini? Kalau saya sendiri, alhamdulillah dapet temen yang kayak gitu, Oke bener-bener ada ya? temen yang loyal, terus, mereka, Siapa namanya? Salma sama Mahira itu teman Es deket saya banget dari semester 1 alhamdulillah saya ketemu sama mereka, itu mereka tuh kayak nggak hanya, kayak kita saling curhat, tapi juga mereka ngasih dukungan, emosional Mhm. yang mungkin ada saat-saat aku, down banget, kayak aku Oke. nggak Mhm. keterima, panitia atau kayak organisasi, itu Mmm. bener-bener mereka kayak ngasih, dukungan support yang katanya nggak apa-apa itu, part of, proses gitu loh. Mhm. Oke. Jadi Jadi menurut saya gitu. mungkin kalau saya simpulkan tadi memang harus punya teman ya, Iya, Iya, harus circle, punya temen yang betul. untuk kalian diskusi, untuk Mhm. kalian curhat Mhm. gitu. Bisa kalau di BSI Scholarship ya ada mentor, Mhm. iya, enaknya ada mentor yang bener. bisa diajak diskusi ya, Mhm. ngasih masukan. Kadang rumitnya masalah itu kalau didiskusikan gitu, dicurhatin, ada yang Mhm. tempat curhat, insya Allah sih ada kebuka jalannya sih ya. Iya, bisa lebih Insyaallah ringan bisa. lah Bisa lebih ringan ya minimal, minimal ya. heeh. Wah psikologi banget nih. Oke. Mungkin Nisa kalau Nisa sih saya pengen geser sih pertanyaannya lebih ke ini, Sa. Ini kan tadi sudah kuliah, cara Mhm. belajar Mhm, gitu ya. Keajaiban kalian masuk, mhm, kampus sekarang ini dapat beasiswa, belajarnya juga tadi tips-tipsnya banyak gitu ya. Kalau Isa, Sa gimana sih Sa, masa tersulit kamu itu, kalian ini di masa kuliah ini seperti apa gitu? Apa yang kesulitan yang paling kamu hadapin gitu, yang pernah kamu hadapi setahun ini? Kalau dari saya sendiri kesulitan terbesar di tahun ini, sama setahun ini tuh ya untuk menyeimbangkan semuanya. Menyeimbangkan antara organisasi, akademik nomor Setuju. satu, pertemanan, Mhm. juga buat, side job dan sebagainya. Side job, ada side job juga? Ya kebetulan saya, tutor, freelancer, Oke. terus saya juga graphic designer sama marketing untuk beberapa sosmed. Oke, Wow wow. mirip-mirip sama Hamidah berarti ya? Iya. Oke. Alhamdulillah. Jadi, tadi kesulitannya bagi waktu berarti ya? Iya, Mhm. rasanya tuh kayak kurang banget gitu 24 jam dalam sehari. Bahkan 24 jam aja tuh kayak paling tidur tuh cuma 4 jam. Bener-bener. Sisanya tuh harus ngerjain tugas, harus ngerjain, job juga, harus nyiapin materi, ngajar, terus habis Wow, itu juga
pastinya harus, kerjain prokernya kita di organisasi, Mhm. dan itu tuh bener-bener, apa ya, Pak, sebagai mahasiswa tahun pertama itu bisa jadi hal yang sangat stressful Mhm. gitu. Transisi dari SMA menuju Betul. semester 1 itu sangat berat ya? Banget, Pak. Mhm. Karena, mungkin kalau di SMA kita masih bisa agak santai-santai ya, Pak, kayak, ada ulangan nggak belajar masih bisa 100, nggak Iya, ada di ulangan, iya iya. nggak merhatiin banget gurunya, asal baca buku, asal baca catatan Oke. bisa bagus Iya. nilainya. Tapi di kuliah itu bener-bener kayak satu pertemuan, satu chapter, satu pertemuan Setuju. harus udah bisa ngerti semuanya. Jadi balik lagi kita harus belajar sendiri, terus, nyari materinya, materi yang segunung, harus ngerti semua hitung-hitungan dengan huruf-huruf ini. Itu tuh Oke. Oke sebenarnya oke oke. Ngap jadi sangat pertimbangan challenging Pak, ya. iya sangat Kehidupan challenging. tidurnya 4 jam, sama beda cerita sama saya. "Susah tidur Pak," katanya. Saya waktu cerita diskusi kan, sama Mida, "Gimana? Susah tidur Pak, bagi waktu sampai kapan nih tidurnya nggak jelas?" Gitu. Dan fun fact teman-teman, aku pernah ketiduran. Jadi karena udah capek banget, udah nggak Oke. bisa duduk gitu buat posisi kerja, aku tiduran di kasur kan. Nah itu aku ketiduran, laptop di atas perutku, Pak. Itu tab Ya ampun kerjaan saking juga masih capeknya saking astagfirullahaladzim. capeknya. Iya saking Hati-hati capeknya. loh, nanti laptopnya ini lagi. Tapi alhamdulillah ternyata aku tidurnya diem teman-teman, jadi laptopnya nggak jatuh gitu. Jatuh, rusak Oh. lagi laptopnya. Iya, aduh Oke. gawat tuh belum Sampai skripsian. sampai sebesar itu ya effort-nya ya? Tapi ya nggak apa-apa Mhm, ya, ini kan perjalanan hidup ya. Ya iya, insya Allah ini akan Bener mendewasakan banget. kalian ya. Karena nanti betul. di masa nanti pun di dunia kerja juga nggak mudah sih anyway. Iya Jadi tapi kalian betul. udah Iya. dibentuk dari sekarang ini ya. Mhm, Tapi emang kalian lebih rumit ya karena harus ada yang sambil kerja, ada yang, ya belajarnya tadi luar biasa, mhm. organisasi semuanya aktif semuanya ya? Aktif Pak. Alhamdulillah. Semuanya ya? Iya Alhamdulillah. alhamdulillah. Wow keren. Oh saya pengen tanya ini nih dari Aceh nih. Mhm. Aduh, oke. Eee, "Nis kamu lebaran pulang nggak?" "Enggak Pak," Mmm, gitu. Liburan semester ini juga nggak pulang juga. enggak pulang, Kangen belum nggak sih? kesempatan. Kalau ditanya kangennya pasti kangen ya, udah kayak setahunan gitu nggak pulang, maksudnya kayak nggak ketemu secara face to face, walaupun Mhm. lewat, video call itu masih ketemu, tapi kan beda ya feel-nya kalau misalnya kita ketemu langsung. Hmm. Itu tuh bener, buat aku sendiri ngerasa, eee apa ya, ngerantau ini bener-bener kerasa jauh dari orang tua itu kerasa banget. Mmm. Dari yang aku tuh awalnya dulu pas SMA itu kayak nggak pernah, pisah dari orang tua, kayak di apa-apa selalu orang tua orang tua orang tua. Nah, ketika aku kuliah, itu tuh bener-bener, tiba-tiba jauh dari Aceh ke Bogor yang di mana itu ratusan kilometer, Iya. Mhm. lewatin apa, beda pulau gitu, itu Oke. bener-bener ngerasa ini jalan yang emang Allah, kasih path buat aku, yang aku emang harus, ya udah jalanin aja. Dan alhamdulillah aku jalaninnya juga kayak nggak, merasa keberatan, dan orang tua aku pada support, jadi kayak aku nggak terlalu ngerasa ini tuh hal yang memberatkan gitu, Pak. Tapi Mhm. takbiran gitu, takbiran nggak Oh ada bapak ibu oh gitu iya, gimana? Sholat kalau Id gitu gimana? nah iya kalau misalnya itu juga pas hari-hari besar kayak lebaran atau itu kan sempet nggak pulang, itu Mhm. bener-bener kerasa kerasa banget tuh waktu Oh. apalagi hari-hari libur. Jadi kayak Mhm. kalau misalnya kuliah kan kayak udah sibuk sama kuliah nih, jadi nggak Oke. kepikiran orang tua. Itu, bener, tapi kalau misalnya pas lebaran itu tuh, Kerasa banget ya, Kak. kerasa banget Kerasa kerasa pasti. banget. Mhm. Teman-teman yang lain kan juga pada ngerantau ya, pasti ngerasa banget feel-nya itu, Oke. Jadi kangen ya, kangen sedih tuh. ya, tapi Iya, harus dijalanin ya. bener, Iya. Karena untuk pulang ke Aceh biayanya terlalu mahal pasti ya. lumayan lumayan. Kalau naik kapal berapa lama sih? Berapa ya? Belum belum cek, Belum kayaknya cek ya? berhari-hari, 3 hari, Masya seminggu Allah. kali. 3 3 hari hari di ya? Oh 3 hari? Di laut misalnya ya. kalau pesawat Heeh, kan, biayanya mahal, tapi kalau naik kapal laut ya nggak tahu berapa lama, iya, jauh sekali ya jauh Aceh. jauh banget, Nggak di mungkin ujung. nih kayaknya. Kalau Iya, naik bis janganlah, Mungkin ke Sumatera. risikonya terlalu ujung besar nggak sih? ujung ke ujung. Janganlah ya. Iya, Oke, jadi mungkin nanti memang ada pertimbangan iya, biaya segala macam ya memilih untuk tidak pulang dulu nggak apa-apa ya, sabar insyaallah, dulu ya, iya. Pasti nanti ada jalannya lagi buat balik atau yakin ya? Amin. iya. Amin. Dan alhamdulillah Belum aku nggak balik udah kebayang sih? ya, Belum kebayang sekarang? belum kebayang. Dan alhamdulillah aku kan lagi libur ya sekarang. Alhamdulillah walaupun aku libur dan aku nggak pulang, dipanggil BSI ke sini. Jadi aku tetap ada kegiatan yang bener-bener, bermanfaat banget sih. Kemarin kan Mhm. ikut juga BSI Expo, Kemarin ikut BSI Expo, jadi iya, beneran banyak banyak kegiatan, jadi kegiatan. Oh, terhibur lah ya, kehibur, nggak iya. kosong. Mungkin sama ini sama Isa kali ya, sama Isa Isa juga nggak bisa pulang ya, Sa, Iya bener nggak banget. bisa ketemu ayah sama nenek juga, yang ceritanya juga, cukup prihatin juga ya, Sa. Mhm. Kangen juga tuh gimana, Sa? Alhamdulillah kangen banget ya, Kak, kayak udah 1 tahun lebih nggak ketemu. Masya Allah. Mhm. Tapi untungnya, selama lebaran saya
Ikut satu organisasi di Rumah ZIS UGM, Rumah Zakat Infak Sedekah UGM, dan di situ tuh ada kepanitiaan untuk, pengurusan pas selama sholat itu tuh nanti pengurusan apa namanya, penghitungan infak, terus nanti ngurus-ngurus, kayak kemarin ada kurban dan sebagainya. Hmm. Itu kebetulan emang, RZIS itu sangat open untuk itu. Jadi saya di situ bisa tidaknya apa ya, nggak ngabisin waktu untuk lebaran sendirian banget lah gitu. Jadi ketemu teman-teman lain gitu. Iya benar Dan banget ternyata ada yang satu daerah sama saya bisa Banyak ngajak juga gitu. anak UGM yang nggak bisa pulang. Banyak banget Pak sebenarnya mah. Oh gitu. Iya rata-rata yang di luar pulau malah nggak pulang. Wow. Oke. Mhm. Oke, jadi kangen pasti, cuman mengisi waktunya dengan hal-hal yang kegiatan yang Iya. bermanfaat ya. Iya Tadi bener ikut Pak. kegiatan apa tadi amal Iya. amal apa? Ada kepanitiaan untuk pengurusan sholat Id gitu. Oke, keren. Jadi biar Menyibukkan diri ya. Benar. menyibukkan diri Iya. biar Karena nggak. di kos ya. Iya benar banget sih itu. Kalian pernah nggak sih di perantauan ya? Mungkin 3 orang nih sakit pernah nggak sih? Saya duluan, Pak. Oke, ada. Pernah? Oke, soalnya menarik nih. Sebelum TPB, sebelum mulai, itu Hmm. saya digotong dari asrama lantai 5, Pak. Kamu nggak pernah cerita, Us? yang susah saja jangan ceritain deh, Pak. Jadi sakit tuh waktu awal-awal TPB itu saya nggak tahu kenapa tiba-tiba kesadaran saya setengah hilang, Pak. Gitu. Oke. Jadi langsung teman saya langsung tiba-tiba kayak saya pertama kali naik ambulans seumur hidup saya. Jadi kayak saya mikir, saya belum perjalanan jauh udah sakit gitu loh, gimana nanti ke depannya gitu. Mungkin karena culture shock, pola makan dan lain-lain mungkin ya. Nah itu, saya tuh kayak di rumah sakit sendirian, biasanya ada om saya, ada nenek saya, ada keluarga yang lain yang ngerawat, ini bener-bener sendirian gitu, Pak. Jadi kayak mau nangis ya nggak bisa, ya mau nggak mau ya Iya. kanan kiri kosong kan, ya udah di ini. Tapi tetep ada temen yang ini, yang apa namanya, yang Itu nemenin, gunanya tapi kan circle tadi ya? kenapa? Circle, Sahabat itu Iya, ya? circle tadi, heeh. Meskipun ya mereka sibuk kuliah kan, tapi ya tetep alhamdulillah ada yang menemani. Masih ada ya? Jadi memang saya juga anak rantau, hal terberat dulu saya rasain kalau sakit sih Iya memang. bener, Pak, Itu bener banget. biasanya ada yang ngurus misalnya keluarga, itu jadi nggak ada, itu luar biasa berat. Bener, Jadi Pak. kamu pernah ngalamin itu ya? Pernah ngalamin dan itu kayak pas awal banget, Pas kayak awal-awal penyesuaian? iya, jadi kayak ya itu saya sempat berpikir awal-awal jadi gini gimana ke depannya gitu. Alhamdulillah setelah itu sehat sampai saat Oke. ini. Alhamdulillah. Ada lagi anak rantau yang sakit? Saya kebetulan di hari kedua pionir, Oke. pionir itu PKKMB, ospeknya dari ospek. UGM. Hmm. Nah hari kedua pionir itu tiba-tiba tengah malam, asma saya kambuh. Aduh. Kayak Asma? iya punya asma? iya saya punya keturunan asma. Kayak sesak napas banget, terus kayak udah mau hilang kesadaran, terus saya minta anterin ke rumah sakit, dan di rumah sakit juga ternyata qadarullah kecelakaan. Tuh mau ke jadi, tadinya ke rumah sakit cuman mau meriksa kenapa sesak napas, terus malah jadi meriksa kadar badan semuanya luka-luka gitu. Jadi saya harus sampai opname 3 hari. Dan jujur di situ saya bener-bener ngerasa kayak, aduh di awal aja udah kayak gini gimana ya mau survive sampai 4 tahun sendirian gitu. Bener. Dan itu saya di rumah sakit bener-bener sendirian, ngeliat orang lain kiri kanan semua ditemenin keluarganya. Saya kayak mau bilang ke orang tua, takut gitu. Soalnya ayah saya tuh bener-bener baru kemarinnya pulang nganterin saya ke Jogja. Gak enak juga mau bilang kayak, "Ayah Kakak kecelakaan," gitu. Gitu, Pak. Hampir Oke. sama jadi pas awal-awal ya. Di awal-awal ya? Jadi pikiran macam-macam tuh ada, Pak. Ini awal aja gini gitu, tapi Oke. alhamdulillah sampai saat ini Iya, lancar. kepikiran kayak, aduh apa sebenarnya nggak direstuin Allah ya di sini gitu, sampai Aduh. banyak negatif Iya. thinking lah awal-awal Oke. itu. Iya. Tapi kamu hebat ya, memendam itu sendiri, nggak mau ngerepotin ayah, karena baru balik gitu, Iya, pasti kan ayah akan sangat kepikiran ya kalau kamu cerita ada kecelakaan, pasti seorang ayah pasti nalurinya akan Iya bener. sangat stres gitu. Betul. Tapi kamu berani memendam itu sendiri, ngatasin sendiri, dan akhirnya survive gitu. Organisasi apa sih yang kalian sekarang jalanin dan manfaatnya apa sih? Aku alhamdulillah dapat kesempatan untuk bisa berkontribusi di BEM Psikologi UI as staff of Departemen Keilmuan sebagai project officer Sekolah Mapres. Aku juga staff Human Capital di U-Shape dan volunteer di salah satu komunitas riset psikologi. Apa yang kamu dapat? Komunitas di Fakultas situ? Psikologi. Yang kamu dapat dari situ apa kira-kira? Oke. Banyak banget guys, menurut aku organisasi itu merupakan experience dan opportunity yang teman-teman harus dapatkan. Setuju banget. Aku akan mulai cerita yang dari BEM dulu karena ini banyak banget pembelajaran yang aku dapetin. Sebagai project officer terutama
Ini menurutku akan kepake banget skill-nya di Hmm. dunia kerja. Mulai dari how manage sebuah acara, bagaimana membuat suatu acara, bagaimana melaksanakan sebuah acara, itu akan kepake banget juga. Karena pastinya ketika kita bekerja nanti, itu kan kita juga akan ditempa gimana cara memegang tanggung jawab, gimana sih kita bisa memastikan goals yang kita ingin capai dari suatu program kerja tuh bisa tercapai Oke. gitu. Nah, selain dari how to manage the project itself, aku juga belajar banyak banget tentang gimana sih memanajemen orang-orang yang ada jadi Oke. staff-staffku gitu. Dan memanajemen orang-orang ini tuh kuncinya adalah supaya beneran kayak orang-orangnya ini bertumbuh dan bisa mengaktualisasikan diri di program kerja yang aku kepalai, aku dikasih tahu sama SC-ku, sama BPH aku bahwa jadiin program kerja ini juga tempat bertumbuh buat staff-staff kamu dan buat kamu gitu. Oke, oke. Dan itu pemaknaan yang mendalam banget yang akhirnya juga mempengaruhi cara aku memimpin orang lain gitu. Dan it's really worth it untuk ikut organisasi dan pastinya ikut organisasi yang sesuai minat dan value kalian juga ya teman-teman gitu. Oke, jadi di BEM Iya, iya. mengorganize banyak orang gitu, banyak tim itu yang mungkin akan menginfluence ya. Kalau dari kalian gimana? Apa sih organisasi kalau kalian berdua apa? Kalau dari Bisa saya apa? sendiri, saya sempat ikut di BEM KM UGM, itu BEM Universitas UGM. Terus saya juga sekarang lebih aktif di himanya jurusan saya, Himyespa. Nah, saya sendiri kebetulan juga ikut beberapa komunitas dan beberapa volunteer, jadi Hmm. agak hectic gitu. Tapi kalau di mana saya ngedapetin value paling besar mungkin Ya, dari Himespa saya, dari hima saya. Hima. Karena Oke. bener banget yang tadi dibilang sama Hamidah. Amida, karena di organisasi tersebut saya ngedapetin kayak oh ternyata kayak gini kita kalau mau plan suatu acara tuh ternyata nggak sesimpel yang Betul. terlihat gitu. Ada Setuju, banyak setuju. banget yang harus disiapin, ada banyak persuratan, ada banyak konfirmasi harus Betul. Organisasinya diproses. rumit ya Iya, ternyata ya. bener Birokrasi banget. itu. Birokrasi, belajar birokrasi ya. Iya, Heeh, bener. dari situ saya belajar oh ternyata kita manusia tuh mungkin emang kita punya jabatan, oh mungkin kita memang punya power atau punya kekuasaan gitu. Tapi ketika kita nggak punya apa ya namanya, nggak punya relasi yang baik dengan orang, apa yang kita kerjain tuh juga nggak akan bisa terjalani dengan baik banget Betul. gitu. Betul banget. Jadi kayak Setuju relasi sih. itu ternyata sangat-sangat penting dari situ. Situ juga saya belajar untuk kayak oh ternyata untuk ngesuksesin suatu acara itu nggak cuman dari gimana kita nge-planning pre-eventnya doang, gimana pemberkasannya, gimana rundown dan sebagainya, tapi juga gimana di hari H acara itu kita bisa nge-manage orang-orang biar semuanya tuh punya awareness dari Betul. job desk-nya masing-masing, biar semuanya juga Oke. kayak ngerasa mereka itu adalah bagian dari acara itu sendiri gitu. Oke. Nah, Baru semester 1 udah pada keren-keren ya, semester 1 2 ya. Baru tahun pertama gitu. Istilahnya juga di BEM juga? Alhamdulillah aku ada ikut organisasi, kalau di IPB namanya Ormawa Legislatif DPM. Ormawa Oh, Ormawa. DPM, iya. Oh, DPM. Legislatif. DPM, iya. Oke. Karena kita masih TPB ya, jadi kita sebutnya Ormawa Legislatif sebagai anggota komisi legislasi. Nah, di situ aku gak cuman belajar tentang gimana cara birokrasi dari mereka kayak sidang atau kayak produk hukum gitu, nyiapin produk hukum, tapi juga kayak sebagai rumah kedua kalau bagi aku. Oke. Jadi ya Relate. iya relate, iya kayak yang saling support gitu-gitu, nggak hanya tentang kita ngomongin organisasi tapi juga ngomongin kegiatan kita di kampus seperti akademik gitu, kayak saling sharing gitu, kita juga benar-benar jadi rumah kedua aku banget di Oke, jadi organisasi. memang semua aktif di kegiatan ya. Jadi lanjutin ya guys, lanjutin terus. Dari Pak Bro sih pesannya itu, dari pesan dari board manajemen juga saya selalu dengar tuh bahwa organisasi harus dikuatin. Kalau Daus sih saya pengen cerita ini, pengen dengar cerita kamu. Ya pasti organisasi ada ya. Ada. Tapi saya pengen dengar cerita kamu volunteer ngajar gitu. Oh gitu, ya. Boleh Jadi ceritain nggak? boleh, Pak. Jadi itu ada namanya bimbel, itu namanya Sekolah Kembara. Itu bimbel untuk anak-anak yang kurang mampu secara finansial di daerah Bandung. Itu ada beberapa cabang. Nah, itu tuh aku di sana sebagai tutor UTBK, tutor PU. Dan kebetulan saat ini, Pak, baru mulai Juni kemarin saya coba intern di bagian yang bagian produk. Jadi kami mengembangkan sebuah aplikasi ujiannya. Jadi biar Sekolah Kembara ini nggak hanya bisa diakses secara offline gitu. Jadi biar online, biar scale-nya lebih gede gitu. Nah, di sana saya intern sebagai software engineer, Pak. Kebetulan Software engineer. sekalian Masya Allah. ya di IT juga kan. Kami mengembangkan langsung Langsung 4 nih di tahun semester ya. 2 apa? ya.
langsung 4 tahun deh experience-nya itu. Wis. Amin. Amin, gitu. Oh, ngajar-ngajar gitu, bikin Iya. aplikasi gitu sama teman-teman Pertama kamu? di sana, aku sebagai tutor PU, penerapan umum TBK, terus, saat ini lagi, intern di itu juga bagian engineering-nya, Masya buat Oke, Allah. ngembangin aplikasi yang dibutuhin. Wow. biar relate dengan kuliahnya ya? Iya, Pak, Iya. benar Ya sekali. semoga Langsung ini pengalamannya ya. langsung masuk. Langsung Iya, terjun nih. Iya, jump in. jadi semester 2. learning by doing gitu, jadi langsung Yoi. paham, Mbak. Iya. Keren ya, kalian tuh ceritanya bagus-bagus. Tadi Mm. saya dulu semester 1, 2 kayaknya nggak gitu-gitu amat ya zaman dulu saya. Kalian udah terlalu maju kayaknya. Tuntutan zaman, Pak. Tuntutan zaman. Sebenarnya dengan berorganisasi sendiri itu juga bisa ngelatih kita untuk mungkin kalau dari kita sendiri pengennya perfect ya gitu untuk Iya. apapun yang kita kerjakan Nah, iya, iya. profesional. Dengan kita berorganisasi, kita punya kepanitiaan, kita tuh bisa ngeliat oh ternyata kinerja orang tuh kayak gini gitu. Berbeda-beda. Iya, berbeda-beda. Nggak semua harus sesuai dengan standar kita karena mungkin dengan kita bisa overcome orang lain itu juga bisa ngebikin acaranya itu lebih sukses. Kita juga bisa belajar untuk lebih percaya sama orang lain gitu. Itu sih, Pak. Oke, jadi tadi kita udah ngobrol banyak ya, banyak hal mulai dari latar belakang, journey masalah ekonomi sehingga kalian bisa mendarat di BSI Scholarship. Sedihnya nggak pulang kampung, sedihnya pas sakit gitu ya. Terus adaptasinya bagaimana kalian terhadap kampus sehingga nilai kalian alhamdulillah bagus-bagus semuanya. Saya salut, Alhamdulillah. bangga sekali saya sebagai salah satu mentor di BSI Scholarship. Saya bangga sekali. Saya nggak masalah tinggi nilainya guys. Sebenarnya yang saya bangga itu adalah berprogres sih. Kalian semua saya lihat berprogres gitu ya. Dari semester 1 semuanya berprogres dan kita tadi dengar cerita terakhir barusan mengenai koorganisasi ya. Yes. Organisasi yang sangat menginspirasi, kalian semua aktif. Capek iya. Kuliah juga capek, tapi kalian tetap memilih jalan yang lebih capek lagi ya dengan organisasi. Enggak apa-apa ya. Jalanin aja ya. Tapi insya Allah itu akan bermanfaat sekali di Amin, masa amin ya depan. Allah. Ini pertanyaan di sisi kampus yang terakhir. Mungkin buat saya sih, saya ngeliatin beberapa kalian gitu, suka ngeliatin media sosial gitu ya. Kalau cerita kalian tentang organisasi, ya seneng gitu. Tapi saya ngerasa beberapa itu saya ngelihat kalian tuh dapat experience yang berbeda ya gitu ya. Maksudnya dengan teman gitu ya. Bahwa kalian itu misalnya kemarin Daus jalan-jalan kemana Daus? Ke gunung. Ke gunung ya sama Gunung yang teman-teman pendek ya. tadi, Pak. Gunung pendek, Iya. naik gitu. Hiking. Naik apa Daus kemarin? Kemarin deket kok di Bandung, Pak, naik motor. Naik motor ya, Oh. motoran. 40 menitan dari Jatinangor itu. Tapi itu kan motoran sama teman-teman kamu Iya, gitu. iya, Itu kan bener. pengalaman luar biasa loh. Iya, Pak. Jadi kalau yang dibilang tadi kita hijrah ya istilahnya. Itu pasti kok bahkan saya pernah melihat quotes dari Imam Syafi'i kan kalau berhijrahlah untuk mencari ilmu dan sebagainya. Saya lupa exactnya gimana. Tapi dari sana itu tuh kayak hal-hal lain itu dapat, Pak. Mulai dari emang ilmu ya dapat, terus ya itu tadi mungkin kalau aku stay di tempat yang aku dulu, aku nggak bisa se-growth ini gitu loh. Dari cara aku ngomong, dari cara aku berpikir, dari cara aku menulis gitu, itu kayak emang bener-bener tumbuh banget, Pak, gitu. Pak Bro sih cuma menekankan kalian tuh jangan lupa happy ya. Iya, Pak. Jangan lupa happy gitu. Jangan lupa untuk menikmatin masa kuliah ini gitu. Tadi Iya, jalan-jalan iya, naik gunung Iya, gitu. Sih, Pak. Kalian juga manfaatkan itu ya semuanya. Atau Siap. kalian ada pernah ini momen-momen dengan teman-teman kalian ya bonding kayak berwisata atau ada yang Aku ada. Coba kayak apa? Nah, jadi di psikologi itu aku punya peer group. Peer group itu nama bahasa Gen-Z-nya Sebaya. circle gitu. Nah, jadi peer group aku itu beranggotakan 16 orang. Wow, oke. Nah, 16 Ngapain orang. itu? Gede banget Kalian mau circle-nya. ngapain? Ngapain Iya, aja? itu orangnya banyak tapi nama peer groupnya tuh kecil. Kecil itu keluarga psikologi gitu. Nah, Singkatan. iya singkatan Kecil. Nah, jadi di peer group kita ini tuh emang beneran kayak bahkan secara finansial kita tuh saling support. Financial support. Jadi kalau misalnya ada teman yang lagi ulang tahun atau ada teman yang lagi membutuhkan, kayak kita ada teman yang lagi sakit itu juga jenguk yuk. Kita istilahnya bukan donasi ya, tapi mungkin kita bantu yuk gitu. Itu juga salah satunya, dan bahkan kemarin kita sempat liburan ke Bandung bareng. Oke. Iya, ke Bandung bareng, ke Bandung Kemana juga. itu? Ke Braga biasa kali. Oh, jalan ke Braga. Komplek Bandung ya. Iya, ke Bandung, dan sebenarnya yang paling memorable di situ adalah ketika kita saling deep talk satu sama lain. Oke. Jadi bener sih teman-teman, adik-adik semuanya tuh
jangan lupa bergembira ya. Iya betul. Bergembira, tadi, berwisata gitu. Jadi yang sebenarnya mungkin saya flashback lagi di masa lalu gitu ya, kuliah ini tempat kalian bertumbuh sih, bener-bener Setuju. bertumbuh. Setuju. Ini Setuju. kesempatan langka di fase hidup kalian yang kalian itu akan mendapatkan banyak hal. Mhm. Mungkin circle kalian 2, 3 orang, 4 orang mungkin akan jadi teman kalian sampai hari nanti gitu, sampai dewasa nanti. Setuju. Bahkan banyak saya lihat journey-nya orang-orang itu banyak yang memulai usaha dari teman-temannya itu, teman kampusnya. Setuju. Banyak berwirausaha. Inilah journey yang paling penting kalau menurut saya. Jadi jangan lupa juga bergembira sih. Iya. Bergembira sama circle-circle kalian. Saya sih encourage itu ya. Jangan hanya belajar, berorganisasi, tapi menurut saya yang ketiga ini penting. Lengkapi kegembiraan kalian, rayakan ini masa muda kalian nggak akan pernah terulang. Bener, Pak. Masa ini nggak akan pernah terulang. Kalau saya boleh milih, saya ingin kembali sih. Tapi nggak mungkin, waktu itu nggak mungkin kembali. Jadi kalau saya ingin sampaikan, bergembiralah, Siap, Pak. Oke, rayakan siap. bersama teman-teman kalian, gitu ya. Noted. Nah, mungkin yang terakhir ya, terkait diskusi kita, saya tuh pengen denger sih sebenarnya mimpi kalian sih. Oh. Mungkin yang terpendek dulu lah dengan circle keluarga kita ya. Ini siapa yang mau duluan sih? Silakan. Siapa yang mau? Isa, silakan Isa. Mimpi saya untuk keluarga yang paling pertama, paling dekat banget itu saya pengen ngumpul satu keluarga utuh, Pak. Ngumpul sekeluarga. Iya benar. Karena dari adik saya lahir tuh saya belum pernah benar-benar ngumpul satu keluarga. Karena ya tadi yang kayak saya ceritain, bunda saya keluar masuk rumah sakit, terus sampai kayak adik saya harus dititipin ke nenek, terus habis itu bunda gak ada, habis terus ayah ada mulai hubungan baru sama temennya gitu. Terus ketika saya udah sama ibu tiri ini pun qadarullah beliau sakit dan Sakit? jadi adik saya juga nggak bisa diikut dibawa. Jadi sebenarnya saya belum pernah ngumpul satu keluarga utuh bareng sama adik saya. Saya pengen banget kalau saya udah bisa kerja nanti saya bisa mencukupi keluarga inti saya ini berempat bisa satu rumah bareng, bisa sebenarnya apa ya, mungkin mimpinya tuh buat orang-orang kayak ini mah tiap hari gitu apa ya, hal-hal yang biasa dilakuin. Tapi buat saya tuh sekedar makan malam bareng, Mewah sarapan sekali bareng itu aja ya. tuh iya, karena nggak pernah sama sekali kayak Oke. ya gitu sih, Kak. Oke, semoga Amin terwujud ya ya. Allah. Ternyata mimpinya Amin. Isa cukup sederhana ya. Mungkin sebagian dari kalian sering mengalami, tapi Isa nggak pernah mengalamin. Hamidah apalagi tiap hari ngalamin, tapi Isa nggak pernah punya momen itu ya. Iya, Semoga Pak. ya Isa kita doain sama-sama nanti Amin ya kamu Allah. Amin. sukses, kamu Amin bisa ya Allah. membawa keluarga kamu Amin. satu rumah ya, Amin. dekat, kamu bisa menikmatin masa-masa yang mungkin kamu pernah hilang gitu. Bener, Pak. Gak apa-apa, nanti Allah semoga tunjukkan ya nanti ya. Daus gimana Daus? Keluarga, apa mimpi kamu gitu? Kalau mimpi saya sendiri jujur, karena saya yang paling dekat bukan berarti tidak, tidak, bermimpi untuk keluarga yang lain, tapi, saya harap 2 orang yang paling berarti lah di hidup saya, Pak, yaitu nenek dan om saya itu bisa panjang umur dan sehat sampai di mana saya bisa kayak, ya bisa Sukses ya. ya mungkin bahasanya sukses gitu loh, kayak Bisa mereka ngelihat kamu lah ya. iya bisa ngeliat saya ketika nanti saya alhamdulillah dikasih rezeki sama Allah, baik itu dari finansial, kesehatan gitu. Jadi Oke. Amin. kayak apalagi kan nenek kan usia kan udah sepuh. Kita Berapa nggak sih tahu usianya berapa sekarang? mungkin udah 65-an ya, Pak, Oke. dan udah sering sakit-sakitan gitu. Saya harap ya sehat sampai saat saya bisa punya rezeki nanti gitu. Meskipun saya di bidang IT, saya untuk long term Pak ya, nggak pengen yang bekerja di IT gitu. Justru saya cita-cita saya tuh pengen, di bidang pendidikan, Pak. Kenapa? Karena, mungkin karena lingkungan saya Om Afin itu ngajar kan, di tetangganya, dia tuh bilang kayak, "Ya kita hidup nggak melulu soal uang kok," gitu. Nah dia pengen bermanfaat untuk sekitarnya gitu, meskipun dapat uang atau enggak, kalau kita udah bermanfaat, apalagi kalau selama ilmu yang kita jalankan baik, itu, bakal insya Allah jadi amal jariah kita Insya nanti gitu betul loh. banget. Nanti ke Amin. sana, saya tetap jadi IT dulu Pak, untuk beberapa tahun ke depan. Insya Allah, Tapi bismillah. untuk, long term dream-nya itu saya pengen bisa kayak bangun sekolah-sekolah yang benar-benar unggul gitu Pak. Kan, Amin ya Allah. Amin. terutama di daerah saya mungkin, by the way saya dari Madura Pak. Di Madura. Jadi
Itu mungkin, yang masuk ITB pun masih terhitung jari gitu loh. Jadi saya pengen bikin Oke. program atau apapun ya, whatever itu, yang, kayak bener-bener meningkatkan Oke, tingkat menarik pendidikannya gitu, Kak. Mhm. menarik. Iya. Dengan digital sih harusnya punya solusi Zeus, bisa Iya iya. Iya, menjangkau banyak sekali di menjangkau Betul. luas Pulau banget sih. Madura ya. Mungkin menurut aku cita-cita untuk keluarga itu juga salah satu cita-cita besar aku gitu. Oke. Mungkin sedikit cerita juga, aku pengen bisa ngasih rumah juga buat kedua orang tua aku. Jadi, Sekarang masih ngontrak emang? eee, alhamdulillah masih. Jadi alhamdulillah masih. Oke. Jadi kayak ada lagu ciptaan Sal Priadi, "Kita Usahakan Rumah Itu," gitu. Oh Itu iya. jadi kayak, Oh, yang "Kita film itu? usahakan rumah Oke. itu." Itu kadang kalau denger lagu itu tuh, itu jadi emosional banget buat saya. Karena saya tuh pengen punya rumah yang setidaknya ketika kita menempati itu tuh kita nggak pusing, "Aduh bayar kontrakan bulan ini gimana ya? Hmm. Aduh nanti kalau misalnya pindah lagi gimana ya?" Saya sempet 4 kali pindah rumah gara-gara banjir, nggak nyanggup bayar kontrakannya. Terus pokoknya ada aja itu musibahnya gitu. Dan Oke. jadi saya pengen bisa punya rumah yang setidaknya itu jadi rumah utuh buat keluarga, buat ayah ibu saya. Dan ayah saya tuh pengen punya rumah yang ada musolahnya katanya. Ada Insya musolahnya? Iya ada Allah, insya Allah, musolahnya, terus kayak insya Allah, ada amin ya Allah, insya ada Allah. Amin. tamannya, terus kayak ada tempat ternak bebek katanya atau ayam gitu. Jadi kayak saya pengen banget bisa mengusahakan mimpi itu dan saya juga mau ibu dan ayah saya itu ngajar bukan demi uang lagi sekarang, tapi Yang ngajar ngaji itu? Oke. ya aku pengen bisa mereka ngaji di rumah itu dan ngajinya juga demi diri mereka sendiri gitu. Jawaban untuk kayak bagaimana cara saya berdampak untuk negeri ini salah Oke. satunya, saya berharap saya bisa berdampak di bidang psikologi terutama di bidang yang sangat saya minati dan akan jadi profesionalisme saya nantinya. Dan saya juga bisa salah satunya jadi bagian research and development. Saya juga bisa mencari berbagai dan belajar berbagai keilmuan, lalu akhirnya istilahnya saya pengen meneliti, apa sih yang bangsa kita ini butuhkan? Apa sih yang pendidikan kita ini butuhkan? Apa sih kebutuhan psikologis Jadi dari lebih ke masyarakat sektor kita? pendidikan ya? Sektor research paling Pak, yang Riset pengen tapi saya untuk upayakan. pendidikan? Untuk Ke perbaikan pendidikan sama klinis gitu. Oke. Saya pengen mengusahakan hal tersebut. Semoga tercapai tadi ya. Amin ya Allah. Mimpinya luar biasa buat keluarga, insya Allah Amin. ya semoga Hmm. tercapai. Nisrina gimana? Mungkin ada mimpi tersembunyi terkait Aceh kali? Waduh. Yang berdampak untuk Aceh gitu? Pertama ini ngomongin dari, daerah aku sendiri ya, Aceh Iya. ya. Di Aceh itu mungkin, kalau mau membandingkan pendidikan antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera, Aceh khususnya, itu tuh masih dibilang ketimpangannya besar banget. Jadi kayak Jomplang ya? ya kalau misalnya contohnya aja dari lingkungan aku, itu tuh, masih menganggap pendidikan kayak suatu hal yang, apa ya, nggak terlalu memberikan switch, status sosial itu mungkin Ngap mereka ngapain sekolah nggak terlalu tinggi-tinggi gitu iya, kali ya? stigma terhadap Stigmanya masih kayak pendidikan gitu ya? iya, khususnya terhadap perempuan kayak saya itu kayak, "Ngapain, kuliah tinggi-tinggi, nanti kan Jauh ujung-ujungnya" pula iya, jauh gitu. pula kayak dan justru mungkin karena itu ya, saya Oke. terdorong, saya orang yang suka tantangan, jadi kayak, ya saya, diri saya sendiri, saya punya hak, jadi saya merasa, dari omongan-omongan itu juga bisa membawa saya ke diri saya sekarang, kayak karena omongan mereka gitu. Nah, kalau misalnya buat mimpi, menginspirasi, untuk, dari segi pendidikannya untuk Oke. bisa, kuliah keluar itu nggak apa-apa kok, stigma-stigma itu ayo kita, hancurkan, Jadi ayo kamu kita kamu memang pengen, banyak, adik-adik kamu di Aceh bisa dapat pendidikan juga di luar Aceh gitu ya? pasti banget. Misalnya, kuliah di dalam daerah juga udah Nggak bagus banget. udah bagus. Kalau bisa kita keluar gitu, kita, cari, Experience tempat ya? yang lebih iya, yang lebih luas, experience yang lebih luas, yang di mana bisa mendorong kita ke hal-hal yang mungkin gak bakalan kita duga selanjutnya. Oke. Jadi beneran Semoga suatu saat kamu kembali ke Aceh ya, bangun amin. Aceh ya. Jadi Amin. pemuda-pemuda Aceh untuk membangun, Aceh di masa Insyaallah, depan ya. bismillah. Semoga banyak terinspirasi sih, Insyaallah. Amin, mau amin. mau laki-laki, mau wanita, ayo kalau ada kesempatan, Yes, kesempatan itu paling penting. carilah pendidikan sejauh-jauhnya nggak apa-apa ya. Kejar pendidikan. Ternyata aman aja ya di sini ya, Aman aja sih. menyenangkan. Iya, menyenangkan banget ketemu dari teman-teman dari berbagai background yang di mana, kalau misalnya aku di daerah tuh kayak ketemunya orang-orang yang itu-itu aja yang, jadinya apa ya, pikiran aku tuh nggak terlalu terasah kalau dibandingkan aku di sini. Jadi di mana punya dari berbagai perspektif orang yang beda-beda yang membentuk diri aku atau, teman-teman yang lain jadi kayak bercampur gitu. Oke. Diverse banget.
Oke, jadi sama ya, Sa, kamu juga pendidikan juga cita-cita depannya? Mmm. Besarannya in the future? Cita-cita besar saya dari kecil banget sih, Pak. Mungkin terkait kemiskinan baik tadi, Pak, karena itu saya terjun ke ekonomi. Karena saya ngelihat di Indonesia sendiri, mungkin kalau kita ngeliat secara data, oh inflasinya terjaga, oh growth-nya baik, oh ternyata Indonesia tuh investment-nya bagus, ini itunya bagus, seperti yang disebutkan di Expo kemarin. Cuman kalau kita lihat di lapangannya itu tuh jauh beda. Contohnya yang deket aja kayak kita di Jakarta ini, mungkin kayak kita lihat sekarang kiri kanan gedungnya bagus-bagus, rumahnya bagus-bagus, tapi kalau kita lihat ke pinggiran, rumah-rumah orang pada bahkan mungkin dari seng doang, dari kayu, dari triplek doang, Jadi dan kamu jadi Makanya ekonom yang bener-bener akan berkontribusi iya, pada permasalahan kesenjangan gitu kali ya? gitu banget, Keren Pak. sih. Mulia-mulia sekali kalian tujuannya. Amin, amin, Semoga amin. terwujud semua ya. Amin, ya amin, ya Allah. Pendidikan, masalah kesenjangan ekonomi, pemerataan. Ini juga sama pendidikan ya. Kalau Nisrina sih pesannya Pak Bro ya Aceh sih. Insyaallah. Nah, semoga kita bisa banyak membawa anak-anak beasiswa dari Aceh ya untuk berkuliah Bismillah, insyaallah, bismillah. di Jawa gitu ya. Iya. Nisrina mungkin bisa ngabarin. Insya Allah dari BSI Scholarship akan memberikan banyak kuota lah ya dari daerah-daerah yang agak pinggiran. Insyaallah, siap. Mungkin biar bisa ada pemerataan juga ya. Nanti semoga ini yang nonton ya, Nisrina ini contohnya. Jangan takut pergi ke luar Aceh. Saya pakai Aceh kenapa? Karena paling jauh gitu ya. Iya. Ayo banyak beasiswanya banyak sekali. Bener. Salah satunya dari BSI. Iya, benar-benar. Ini ada Nisrina yang survive di Aceh, happy banget kayaknya. Walaupun nggak pulang-pulang. Walaupun nggak pulang-pulang nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, Iya, sabar dulu ya, mungkin ada sabar ya. waktunya nanti. Insya Allah ada waktunya Iya. ya. Jadi Izin nambahin juga ya, Pak? boleh silakan. Mungkin ada juga teman-teman Nisrina yang emang udah concern dengan pendidikan tapi masalah finansial, Pak. Jadi balik lagi ke finansialnya sendiri. Jadi ya bener, kita punya mindset, kita punya, keinginan untuk kuliah tinggi-tinggi, kalau misalnya kita finansialnya kurang juga mungkin yang mendorong, yang membuat mereka kayak, mungkin nanti aja kuliah atau apa semacamnya, ya karena finansial juga salah satunya. Iya, betul. Mungkin doain ya BSI bisa berkembang lebih besar gitu Amin, ya. Amin, amin. amin. Kalau BSI besar Amin. insya Allah banyak sekali yang kemanfaatannya yang akan kita bisa berikan ya. Insya Allah Insyaallah. itu Bismillah. bisa jadi salah satu jawaban. Mungkin BSI juga nggak bisa handle semuanya ya, sebagian kecil, tapi dengan bertumbuh dan membesar, insya Allah kemaslahatannya akan makin besar sih. Insyaallah. Insya Allah ya. Amin ya Jadi Allah. kita doain sama-sama. Mungkin terakhir saya mau nanya ini sih ke kalian. Kalian apa sih yang kalian mau sampaikan di diri kalian 10 tahun lagi gitu? Saat kalian nanti Deep banget. saya rasa sudah di mungkin Indonesia emas ya? Belum ya? 2035 ya? Iya, baru. Hampir lah ya. Di middle kehidupan kalian tuh. Iya. Apa sih yang kalian mau sampaikan tuh? Ini sekalian buat catatan ya, teman-teman. Catatan nih Daus, Isa, Nisrina dan Hamidah, catatan mereka di masa depan kalau ngelihat cerita ini agar ingat nih semuanya. Agar jadi orang-orang yang bermanfaat kalau pesan saya. Jadi kalian mau pesan apa sih ke diri kalian 10 tahun lagi gitu? Mungkin Daus dulu kali ya. Itu tadi Singkat aja gimana? hidup gak melulu soal uang. Kita butuh uang, realistis. Tapi usahakan manfaat untuk sekitar. Apalagi yang background saya tadi, sekitar saya gimana, saya ingin generasi setelah saya itu bisa berkembang dan gak kayak yang saya rasakan lagi, Pak. Jadi itu yang kamu sampaikan ya. Hai Daus yang 10 tahun lagi, Bismillah. boleh ngejar uang, tapi itu nggak semata-mata tentang uang gitu ya. Iya, Jangan untuk lupa manfaat kamu harus ke berdampak dan bermanfaat ya. Iya, Pak. Kayak hadis tuh ya, sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat gitu. Iya. Gimana? 10 tahun lagi kamu mau pesan apa ke diri kamu? Buat saya 10 tahun ke depan, pesan yang pengen saya sampaikan adalah tolong selalu ingat kamu tuh dari mana, tolong selalu ingat, gimana lingkungan yang ngebangun kamu, jangan pernah ngelupain mereka. Dan dimanapun kamu sekarang, dimanapun kamu nantinya, jangan pernah lupa akarnya kamu, bantu lagi mereka dan bantu lagi karena kamu kan udah pernah ngerasain gimana susahnya hidup, gimana susahnya untuk ngejar semua yang akan kamu capai nantinya itu. Jadi bantulah orang-orang yang mungkin ada di posisi kamu juga. Selalu ingat untuk, berbagi ke sesama, terus selalu ingat juga untuk selalu ingat untuk bermanfaat, selalu ingat juga untuk berbagi kebaikan sama orang lain. Keren banget. Saya merinding sih denger mimpi-mimpi kalian gitu ya. Gak apa-apa ya satu-satu ya, kalau pertanyaan ini satu-satu biar ini jadi catatan kita bersama gitu ya.
Silakan. Mungkin dari halo Nisrina 10 tahun kemudian. Aduh sedih lagi. Apa ya, semoga, nggak apa-apa kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin nggak kamu capai, hal-hal yang mungkin kamu udah kepengen banget tapi belum kecapai. Aduh. Dan jangan lupa bener kata Isa, jangan lupain orang-orang di sekitar kamu yang dari awal kamu banget, sekarang sampai nanti ke depannya jangan lupain orang-orang yang benar bermanfaat bagi kamu. Siapapun orang itu, mungkin bahkan, eee, driver-driver ojol yang mungkin saya tiap hari dianterin itu alhamdulillah terima kasih banget. Ya Kepikiran juga iya mereka benar-benar kayak itu salah satu part of my life juga, proses di kehidupan saya. Oke. Mungkin ke depannya insyaallah, karena mereka juga loh, itu kayak dari orang-orang yang mungkin saya nggak kenal siapa orangnya, saya benar-benar jangan lupain orang-orang itu, terus berjuang, jangan Oke. menyerah gitu. Keren keren. Kepikiran ojol juga ya, mau berterima kasih ya. Jadi tadi pesannya, walaupun banyak hal mungkin nggak tercapai, tapi jangan lupa bersyukur sudah Bener banget. sejauh ini, jangan lupakan orang-orang yang pernah jasa, sekecil apapun ya Nis. Yes. Even driver-driver ojol sudah nganterin kamu gitu ya. Terakhir Hamidah gimana? Oke, halo Hamidah 10 tahun ke depan. Pertama aku mau ngucapin terima kasih untuk gak pernah menyerah sama mimpi kamu. Aku mau ngucapin terima kasih untuk gak selalu menyerah memperjuangkan yang terbaik untuk orang-orang yang kamu sayangi. Aku mau mengucapkan terima kasih karena terus menjaga hati yang kita punya supaya tetap baik dan bisa mengusahakan yang terbaik untuk orang lain. Maybe kedepannya jalan kita mungkin gak akan pernah mudah. Dan emang hidup bukan kemudahan bukan? Jadi gak apa-apa kalau misalnya ada fasenya kamu capek, istirahat dan tetap percaya bahwa apapun yang akan kamu perjuangkan itu bermakna dan bisa bermanfaat buat sekitar. You are more than that. Kamu bisa melakukan hal lebih dan bantu lebih banyak orang untuk bisa lebih bermimpi, bantu lebih banyak orang untuk bisa lebih percaya bahwa dia bisa mengaktualisasikan dirinya sendiri, bantu lebih banyak orang untuk bertumbuh. Itu pesan dari aku dan jangan lupa juga untuk bertumbuh dengan diri kamu sendiri dan bermanfaat buat sekitar. Dimanapun akan jalan yang kamu pilih, aku percaya kita bisa kok. Semangat ya. Oke. Silakan Daus, 10 tahun lagi kamu apa yang kamu pesankan untuk 10 tahun lagi? Oke, buat Daus 10 tahun kemudian, aku tahu kamu pasti berhasil, insyaallah mencapai mimpimu. Tapi ingat, hidup bukan soal mimpimu. Bantu orang, lain, bantu sekitar kita yang, kamu pernah berada di posisi itu. Jadi kejar rezeki, kejar mimpi setinggi-tingginya, tapi ingat bantu orang lain, bantu semua orang yang membutuhkan, yang bisa kamu bantu. Sekian, saya harap, kamu Daus 10 tahun lagi bisa mendengar ini dengan baik. Wah, keren. Aduh, terharu semua nih. Jadi bersyukur ya saya di diskusi ini saya bersyukur sekali, nggak salah pilih Adit kayaknya kita milih anak-anak beasiswa scholarship ini punya cita-cita semua mulia gitu ya. Amin. Insyaallah kami, dari BSI akan menemani kalian ya. Iya. Menemani kalian gitu ya. Bapak jangan nangis. Mimpi kalian luar biasa gitu ya. Saya terharu sekali. Jadi insyaallah BSI akan menemani perjalanan kalian ya. Amin. Menemani perjalanan kalian, doain, BSI, bisa melaju terus gitu ya. Bisa terus berkembang, banyak lagi anak-anak yang kita bisa, bantu di BSI Scholarship ini. Tentu, kami dari pengurus, mentor gitu ya, kami tidak pernah menganggap kalian itu sebagai hanya penerima beasiswa gitu ya. Kalian itu adalah kayak keluarga kita gitu. Insyaallah kita akan nemenin kalian terus. Dan kalian adalah bagian keluarga kita gitu. Jadi insyaallah jangan ragu-ragu untuk kontak saya kalau ada apa-apa gitu ya. Kalian sering saya WA semuanya kan. Yes. Jadi, insyaallah akan carikan solusi gitu ya. Jadi jangan sampai buntu pikiran sih. Kan banyak teman, banyak saudara, ada saya juga, ada yang lain-lain juga. Kalau ditanya ya, mungkin saya ditanya, oke beasiswa scholarship mau seperti apa gitu ya. Jadi salah satunya kita diskusi di pengurus itu, memang kita mau nyumbang sih. Nyumbang, orang-orang yang, jadi pemimpin di negeri ini. Saya harap itu datang dari kalian-kalian ini. Dari yang, sekarang ada 100 orang, ada ribuan yang lain juga. Mungkin tahun ini ada 300 orang juga mungkin.
Saya sih ngerasa kalau mungkin jumlahnya 1000 orang gitu ya, saya yakin mereka akan berdampak sih. Mereka akan berdampak gitu ya. Kita jadi ada opsi juga orang-orang yang underprivileged itu punya kesempatan gitu. Betul. Sama dengan yang punya privilege gitu. Jadi kita pengen menyetarakan itu, memberikan kesempatan gitu ya. Kalian tuh bisa jadi berkontribusi besar untuk Setuju. Indonesia. Jadi pesannya jadilah berdampak dan bermanfaat ya. Dan jadilah pemimpin yang baik di masa depan gitu ya. Amin, amin, ya Allah. Bantu memajukan Indonesia kita tercinta gitu ya. Dari saya itu, teman-teman terima kasih banyak sudah hadir. Terima kasih juga, Pak. Semoga Udah ceritanya undang kita. nanti insya Allah kita akan lanjut lagi. Mungkin aku pengen denger ceritanya setahun lagi sih. Ini akan dibuat berseri gitu ya. Setahun lagi kita akan undang kalian ceritanya seperti apa. Mungkin dari para penonton juga nanti akan lihat Daus setahun lagi kayak apa gitu ya. Daus setahun lagi, Daus 2 tahun lagi, masing-masing kalian tuh akan punya cerita gitu ya. Terdokumentasi juga. Semoga kalau kalian lelah atau lupa, suatu saat udah sukses, suatu saat kalian menerima FYP dari apa yang kalian sampaikan ini di masa depan itu, semoga jadi pengingat yang baik ya. Amin, amin, ya Allah. Kalau di dunia saya dulu nggak ada nih didokumentasikan. Kalau di dunia sekarang ada, sangat mudah itu, memori itu akan bisa di-refresh dan kalian akan bisa mungkin kembali ke jalur yang kalian pernah impikan itu. Jangan pernah lupa momen ini ya. Amin, amin. Jangan lupa pernah momen ini. Gitu saja dari kita berlima. Saya Priyo Hartono. Saya Hamidah. Saya Nisrina. Saya Clarissa. Saya Daus. Kita pamit. Terima kasih. Semoga diskusi kita menginspirasi dan bermanfaat untuk kita sendiri dan Amin. juga untuk orang yang mau mendengarkan cerita kita. Amin. Semoga kalian semuanya sukses dan yang di luar sana yang lagi berjuang ya. Amin, amin, Semoga ya Allah. sukses semua. Kita tutup acara ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.